Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Maulidah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas A Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Desentralisasi pendidikan di Indonesia merupakan kebijakan penting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat. Kebijakan ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan di wilayahnya. Latar belakangnya yaitu desentralisasi kebijakan, pengambilan keputusan, memberdayakan lembaga-lembaga di tingkat daerah dengan melibatkan kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua murid dalam prosesnya untuk memberikan kewenangan yang lebih besar atas kegiatan belajar mengajar di sekolah. Melalui desentralisasi, diharapkan terciptanya fleksibilitas dan responsivitas yang lebih tinggi terhadap kebutuhan dalam konteks lokal. Kebijakan ini memungkinkan sekolah-sekolah untuk merancang kurikulum dan metode pengajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing, serta menyesuaikan dengan kebutuhan siswa secara lebih individual. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional meletakkan dasar hukum desentralisasi pendidikan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan ke tingkat lokal sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Terdapat 4 konsep desentralisasi pendidikan. Yang pertama yaitu otonomi daerah, mendorong kreativitas dan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik daerah. Yang kedua yaitu efisiensi dan efektivitas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan melalui pengalokasian sumber daya yang lebih terfokus dan terarah. Yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pendidikan di daerah. Yang keempat yaitu akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan di daerah melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat. Terdapat beberapa tantangan dan kendala desentralisasi pendidikan. Yang pertama, kesenjangan sumber daya. Kesenjangan sumber daya antara daerah kaya dan daerah miskin mengakibatkan kualitas pendidikan yang tidak merata. Yang kedua, kurangnya koordinasi dan sinergi. Kurangnya koordinasi dan sinergi adalah antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan. Yang ketiga, kapasitas sumber daya manusia. Keterbatasan tenaga pengajar yang berkualitas dan kompeten di daerah, khususnya di daerah terpencil. Yang keempat, peran serta masyarakat. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memajukan pendidikan di daerah masih sangat rendah. Terdapat beberapa dampak desentralisasi pendidikan terhadap kualitas pendidikan, yaitu peningkatan akses pendidikan. Meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil melalui pembangunan sekolah baru dan penyediaan sarana pendidikan. Yang kedua, peningkatan relevansi kurikulum. Pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan di daerah melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pendidikan. Terdapat beberapa peran pemerintah daerah dalam desentralisasi pendidikan. Yang pertama, membuat kebijakan pendidikan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Yang kedua, mengelola anggaran pendidikan daerah dengan efisien dan efektif. Yang ketiga, membangun dan memelihara infrastruktur pendidikan. Yang keempat, meningkatkan kualitas tenaga pengajar melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Yang kelima, meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.